A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana bahwa pada hari ini kita semuanya masih diperkenankan, masih diizinkan untuk bisa bertemu. Dan semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah berkah, menjadikan sebuah pertemuan yang benar-benar bermanfaat. Walaupun pertemuan ini lewat udara, semoga hal ini tidak menjadikan sebuah halangan apapun. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa untuk mendapatkan sebuah ilmu atau memperoleh sebuah ilmu itu tidak hanya bertatap muka langsung secara badan dengan badan, tetapi saat ini bisa bertatap muka langsung hanya lewat media sosial. Untuk itu kita wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini selalu dimudah-mudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah tema tentang ilmu keluhuran budi dengan judul menghilangkan rasa keakuan makhluk yang segala-galanya. Perlu diketahui bahwa setiap manusia ini pasti mengalami sebuah proses, di mana proses ini adalah prosesnya hati. Proses hati di mana manusia ini, hati mereka yaitu mengakui seorang hamba ini yang bisa segala-galanya. Itu kalau bisa dilihat lewat proses. Dan proses seperti itu wajar yang dialami pada setiap diri manusia. Tetapi jika dengan kewajaran tersebut hal ini dibiarkan secara terus-menerus, dibiarkan secara berlarut-larut, maka di dalam manusia itu akan memunculkan beberapa sifat, di mana sifat itu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat-sifat yang tercela dan dicela oleh Allah itu adalah, contoh, sifat riya, sifat takabur, sifat sombong, hasud, sum'ah, dengki, dan lain-lain sebagainya. Termasuk sifat yang tidak menerima atas ketetapannya Allah.
Apa sih tidak menerima ketetapan-ketetapannya Allah ini? Contoh, saya ini diberikan sebuah ujian bala. Anak sakit, tidak punya uang, kondisi ekonomi memburuk. Nah, terkadang diri manusia ini mengalami yang namanya mengeluh atau sambat. Sebetulnya hal ini dianggapnya wajar terhadap diri manusia, tetapi di mata Allah itu masih dicela. Dan itulah yang kami maksud tidak mau menerima atas ketetapannya Allah. Dan sifat-sifat tercela tersebut menjadikan suatu hijabnya hati yang akan merugikan diri manusia itu sendiri. Sifat-sifat tersebut akan menjadi tutupnya hati, dan tutupnya hati ini akan menjadikan sebuah kerugian yang besar terhadap diri manusia itu sendiri. Dan hati seperti ini tidak mungkin akan bisa mendekatkan diri pada Allah, tidak mungkin bisa mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi malah justru menjauhkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, agar kita ini menjadi baik, maka kita ini harus mau menerima ajaran-ajaran dinul haq, dinul tauhid yang disampaikan oleh kekasih-kekasihnya Allah, lalu kita pahami dan lalu kita praktekkan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bagaimana sih caranya kita ini menghilangkan rasa keakuan makhluk yang segala-galanya itu? Ya, memang ini tidaklah mudah untuk melakukannya. Akan tetapi setidak-tidaknya ada suatu gerakan hati untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang sadar untuk ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menghilangkan keakuan makhluk yang segala-galanya itu? Caranya untuk menghilangkan rasa keakuan makhluk itu, diri panjenengan ini harus bisa membersihkan, menafikan dari makna la ilaha. Dan yang dimaksud dari isi la ilaha itu adalah at-tauhid atau berhala-berhala yang bersarang di hati diri panjenengan. Itu harus menghilangkan. Di dalam hati panjenengan itu kan banyak berhala-berhala. At-tauhid syahwatun dunia itu harus dibersihkan. Bisa menafikan la ilaha illallah dan menetapkan ilallahnya. Itu panjenengan nanti akan bisa menghilangkan rasa keakuan makhluk yang bisa segala-galanya. Karena yang bisa segala-galanya itu hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangkanlah rasa keakuan hamba dalam hati panjenengan. Sebab jika hal tersebut masih bercokol di dalam hati panjenengan,
Jangan berharap diri panjenengan ini bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, janganlah panjenengan ini hanya berteman, janganlah hanya bersaudara kepada manusia-manusia yang menjadi musuhnya Allah, menjadi manusia yang dibenci oleh Allah. Musuhnya Allah itu seperti apa? Musuhnya Allah itu adalah mereka-mereka, orang-orang yang hatinya lalai terhadap Allah. Walaupun jasad jasmania ini seolah-olah dia itu taat pada Allah, seolah-olah dia taat di pandangan manusia. Tetapi sebetulnya hati mereka lalai pada Allah, itulah musuh Allah yang nyata. Secara kasarnya adalah setan yang nyata. Tetapi sebetulnya hati mereka ini itu lalai pada Allah. Walaupun mereka panjenengan lihat seolah-olah dia itu taat, tidak pulang-pulang dari tempat ibadahnya, bahkan sorbannya melingkar 17 kali. Jika hatinya tidak bisa condong terhadap Allah dan lalai terhadap Allah, maka itulah orang-orang musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang diri kita ini tidak mengenal atau belum mengenal tentang ajaran syariat ataupun hakikat. Ya jelas pasti itulah adalah kategori musuh-musuhnya Tuhan. Caranya untuk menghilangkan keakuan hamba yang segala-galanya itu bagaimana? Ya dengan cara kita ini harus selalu berzikir pada Allah, harus hati ini selalu bermunajat terhadap Allah. Itulah cara menghilangkan keakuan hamba yang bisa segala-galanya. Perlu diingat, bermunajat, berzikir. Berzikir itu kan kata mengingat. Bukan hanya mengingat, bukan hanya zikir diucap di lisan ini saja. Yang kami maksud bukan hanya zikir jahri saja, tetapi lakukanlah zikir di mana zikir ini adalah sebagai kunci untuk bertemu pada Allah. Apa zikirnya? Zikir sirul asrar. Zikir sudah tidak berucap lewat jasad jasmania ini. Zikir sudah tidak berlafaz, tetapi hanya diimani dan dirasakan di dalam hati bahwa Allah lah yang bisa segala-galanya. Dan zikir sirul asrar ini jika panjenengan selalu lantunkan, selalu istiqomahkan di dalam keadaan atau kehidupan, maka hati panjenengan akan selalu melihat hidup yang kami sebut yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika iman panjenengan ini masih dalam nurul iman, masih mengimani bahwa diri panjenengan atau dirimu itu digerakkan atau makhluk ini
yang berperan, maka diri panjenengan tidak akan bisa melihat Allah. Jika panjenengan ini masih mengimani bahwa saya makhluk, sebagai makhluk, saya yang bisa melakukan, saya ini yang bisa makan, saya ini yang bisa berbuat, maka panjenengan tidak akan bisa bertemu dengan Allah, itu tidak akan. Tapi bagaimana caranya bisa melepaskan keakuan hamba ini? Ya panjenengan harus selalu berzikir, bermunajat, berzikir sirul asror. Panjenengan akan selalu melihat hidup, di mana hidup itu? Hidup itu ya di dalam diri panjenengan sendiri, termasuk di luar panjenengan itu, dan juga meliputi seluruh alam semesta ini. Hidup ini siapa? Ya hidup itu adalah alladzi yang kami sebut adalah yang memiliki nama Allah. Hilangkanlah ego panjenengan, hilangkanlah keakuan hamba, tetapi tetapkan Allahnya di dalam diri panjenengan. Dan hidup itulah yang bisa segala-galanya. Dirimu harus selalu suhud, walaupun dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Makanya sering kami sebutkan di dalam video saya sebelumnya, kalau berbicara, kalau mengaji masalah urusan hati, janganlah panjenengan ini gunakan akal basariah ini, tetapi gunakanlah mata basirohmu. Basiroh mata hati maksudnya. Nah, jangan hanya kita ini berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus zikir dari diucapkan itu. Sampai 10.000 kali pun panjenengan tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Tidak hanya kita mempelajari di tarekat zikir sirhu Allahu Allah itu yang tidak diucapkan, tetapi kalau duduknya masih di situ, ya belum bisa bertemu. Nah, bagaimana caranya bertemu? Ya harus membawa kunci, di mana kunci itu dengan kami sebut zikir sirul asror, mulai tahapan dari so'arul basiro, ainul basiro, sampai dengan hakul basiro. Itu sudah kami sampaikan di video-video saya sebelumnya. Ya panjenengan lihat, pelan-pelan aja. Pasti panjenengan akan dijemput oleh Allah sendiri. Tingkatkanlah iman panjenengan, tingkatkanlah tauhid panjenengan, mulai dari la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta wa ana. Tauhid puncak di dalam surat At-Toha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun wa aqimi sholata li zikri. Itulah tauhid puncak. Tidak ada Tuhan selain aku, dan aku ini hanyalah Tuhan yang berhak engkau sembah. Itulah saudara-saudaraku, tingkatkan iman panjenengan sampai dengan hakul iman. Lepaskanlah keakuan hamba makhluk ini. Panjenengan harus berani mengatakan ilallahnya di dalam diri panjenengan ini, yang kami sebut adalah hidup. Manusia itu saudara-saudaraku, manusia ini sebetulnya tidaklah hidup. Manusia ini sebetulnya
patung, wayang, yang namanya patung, yang namanya wayang itu kan benda mati. Tetapi permasalahannya, kenapa benda mati, patung, wayang merasa hidup? Itulah saudara-saudaraku, panjenengan harus bisa masuk dalam latifah Allah itu. Panjenengan lepaskanlah keakuan hamba dan tetapkanlah ilallahnya di dalam hati panjenengan, bahwa yang bisa berbuat, yang bisa berafal, yang bisa segala-galanya adalah hidup, ya hidup di dalam dirimu sendiri atau di luar dirimu sendiri, termasuk yang meliputi seluruh alam ini, adalah yang memiliki nama Allah. Baru panjenengan bisa menghilangkan rasa keakuan makhluk yang bisa segala-galanya. Karena yang bisa segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah itu bukan makhluk, tetapi Allah ini meliputi seluruh alam dan semesta ini. Baik yang itu nyata ataupun yang gaib, semuanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan rasa keakuan makhluk yang segala-galanya dan tetapkan ilallahnya dalam diri panjenengan, dalam hati panjenengan, bahwa yang bisa segala-galanya adalah mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, semoga paham apa yang kami sampaikan, dan semoga hal ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kalaupun saat ini panjenengan belum butuh, siapa tahu anak cucu panjenengan yang membutuhkan. Untuk itu saudara-saudaraku, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.